Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang 14 orang kudus penolong milenial menghadapi masalah. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Dalam tradisi gereja di Eropa, kita mengenal 14 penolong kudus. 14 penolong kudus adalah daftar 14 orang kudus yang populer di abad pertengahan untuk dimintai pertolongannya dalam menghadapi permasalahan sehari-hari, terutama di tengah epidemi yang sedang melanda Eropa di masa itu. Terinspirasi dari daftar ini, kami mencoba membuatkan daftar 14 orang kudus yang bisa menjadi penolong bagi kita dalam menghadapi masalah anak-anak milenial yang akan Mimin bagi menjadi dua bagian. Sebenarnya salah satu alasan mengapa kami menempatkan masing-masing orang kudus dengan fungsi dalam menghadapi persoalan yang kita alami adalah berdasarkan pengalaman pribadi orang kudus yang pernah dialami atau berada di situasi permasalahan yang mirip dengan permasalahan yang kita hadapi. Nah, perlu diketahui bahwa para kudus ini tidak secara otomatis bisa sembuh atau pulih dari masalah yang mereka alami. Para kudus juga manusia di masanya seperti kita. Mereka merasakan pula rasa yang sedang kita gumuli. Untuk itu, mari kita belajar dari para kudus yang berjuang tidak instan tapi bersama Tuhan mereka melalui dan menggumuli permasalahan itu seumur hidup mereka, hingga mereka meninggal dan menang bersama Kristus. Fokus kita bukan kepada penyelesaian masalah yang secara langsung menghilangkan apa yang menjadi permasalahan kita, tapi yang paling penting adalah kita mencontoh orang kudus melalui setiap permasalahannya bersama Tuhan. Yuk ke poin 14 penolong kudus bagi kita anak muda milenial. Yang pertama, tidak percaya diri. Buat kamu yang sering mengalami masalah tidak percaya diri, orang kudus yang satu ini cocok banget menjadi panutanmu. Hamba Allah Alfie Lambe adalah seorang dengan kondisi fisik yang lemah, sehingga ia mudah untuk sakit. Kondisi fisiknya yang lemah ini menyebabkan ia tidak percaya diri dan memiliki teman yang sangat sedikit. Ia awalnya ingin masuk biara, tetapi tidak lama setelah masuk ia harus keluar dari novisiat karena sering sakit. Hal ini membuatnya semakin terpuruk. Saudaranya memperkenalkannya dengan Legio Maria dan ia menemukan panggilannya di sini. Pada akhirnya ia diutus untuk menyebarkan Legio Maria ke Amerika dan sekitarnya. Selama hidupnya Lambe memiliki devosi yang kuat pada Bunda Maria dan secara perlahan ia berhasil keluar dari rasa malunya dan akhirnya semakin percaya diri. Semakin menyadari bahwa dia juga bisa dipakai sebagai alat oleh Allah, bahkan sampai bisa bermain gitar dan bernyanyi di depan umum, dan kita mengenal Legio Maria hingga hari ini. Yang kedua, stres dengan pelajaran. Buat kamu yang sering mengalami stres saat belajar karena rumitnya pelajaran yang kamu terima, apalagi di masa pandemi ini banyak sekali pelajaran yang kurang kita pahami karena sifatnya online. Nah, orang kudus yang satu ini cocok banget menjadi panutanmu dalam menghadapi masalah ini. Santo Yosef dari Cupertino lahir dari keluarga miskin. Sejak kecil ia diremehkan karena dianggap kurang cerdas. Ibunya mendaftarkannya ke dalam biara Kapusin agar memperoleh pendidikan untuk menjadi seorang imam agar dapat memperbaiki reputasi keluarganya. Namun Yosef berkali-kali dikeluarkan dari biara karena dianggap ceroboh dan sulit memahami pelajaran. Ibunya tak putus asa dan memohon agar putranya diterima kembali. Pimpinan biara menerimanya kembali dan menempatkannya sebagai penjaga kandang. Di kandang itulah Yosef belajar rendah hati dan tekun berdoa. Suatu saat seorang uskup sedang melakukan kunjungan pastoral dan berjumpa dengan Yosef. Mereka berbincang mengenai dogma Allah Tritunggal, dogma tersulit untuk dipahami dalam kekristenan. Yosef dapat menjelaskan dogma tersebut dengan sederhana dan tepat sasaran kepada sang uskup. Uskup itu kagum atas penjelasannya dan merekomendasikan Yosef untuk menjalani ujian menjadi imam di Roma. Dengan ajaib ia selalu lulus dalam setiap ujian. Bahkan teman-teman biaranya yang dikenal cerdas secara akademis tidak lulus dalam ujian itu. Yang ketiga, masalah keluarga. Buat kamu yang mungkin banyak mengalami masalah keluarga, mulai dari perilaku tidak menyenangkan dari saudara atau saudarimu, bahkan dari orang tua dan sanak familimu, nah orang kudus yang satu ini cocok banget menjadi panutanmu dalam menghadapi masalah ini. Santa Monica adalah ibu dari Santo Agustinus dari Hippo. Sebelum putranya itu dikenal sebagai orang kudus, ia memiliki perilaku yang begitu buruk.
Perilaku buruk Agustinus ini tidak terlepas dari perilaku ayahnya Patricius. Patricius kerap kali pulang dalam keadaan mabuk di tengah malam, suka marah, dan mengejek upaya Monica dalam mendidik anak-anaknya terutama Agustinus. Namun Monica tidak pernah membalas perbuatan suaminya itu. Ia tetap tekun mendoakan suami dan putranya, bahkan hingga mencucurkan banyak air mata. Segala tangisnya ini membuahkan hasil, di mana suaminya memberikan diri dibaptis di ujung hayatnya, dan putranya Agustinus memberi diri untuk dibaptis, bahkan memutuskan menjadi imam dan menjadi orang kudus yang kita kenal sekarang ini. Yang keempat, kecanduan atau adiksi. Tak bisa dipungkiri karena banyaknya persoalan di sekitar kita, bahkan akibat pergaulan di lingkungan kita yang kurang sehat, seringkali orang muda melakukan tindakan-tindakan kecanduan yang amat mendalam dan serius. Dan kecanduan ini menjadi persoalan bagi orang-orang di sekitarnya dan juga diri sendiri. Nah, buat kamu yang sedang mengalami kecanduan akan suatu hal, orang kudus yang satu ini semoga bisa menginspirasimu. Orang kudus yang kami maksud adalah Venerabilis atau pelayan Tuhan Matt Talbot. Matt Talbot adalah seorang pecandu alkohol, mengonsumsi alkohol sejak berusia 13 tahun dan terus berlanjut hingga usia 28 tahun. Adiksinya ini menyebabkan ia menghabiskan hampir semua uangnya hingga ia terlilit banyak hutang. Hutang yang besar ini menyebabkan ia bertekad untuk berhenti mengonsumsi alkohol. 7 tahun pertama terasa sangat berat, namun ia mendapat penghiburan lewat misa harian dan berbagai buku rohani. Ia dengan giat bekerja untuk melunasi hutangnya dan menjalani hidup dengan menyangkal diri sedemikian rupa, sehingga ia menjadi teladan hidup saleh bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah kematiannya, orang-orang menemukan Matt Talbot selalu mengenakan rantai berat di pinggang, lengan, dan kakinya sebagai simbol penyerahan diri sebagai hamba Bunda Maria. Yang kelima, media sosial. Media sosial sudah menjadi konsumsi umum yang kita gunakan hampir setiap saat. Menurut Menkominfo, untuk Indonesia, pengunjung atau pengguna aktif media sosial mencapai angka 90 juta penduduk, dan sebagian besar adalah orang muda. Lewat media sosial kita banyak memperoleh informasi, baik yang negatif maupun positif. Dan tidak sedikit yang merasa terbebani akibat konten-konten negatif di media sosial. Nah, orang kudus yang satu ini menurut kami sangat cocok untuk menginspirasi kamu dalam menggunakan media sosial. Beato Carlo Acutis adalah seorang anak muda milenial yang cinta akan Ekaristi dan kisah orang kudus. Di sekolah, Carlo dikenal sebagai seorang anak yang cerdas dalam bidang teknologi informasi. Ia bahkan dijuluki sebagai anak jenius oleh kakak kelasnya karena ia mampu menguasai pemrograman komputer di usia sekolah dasar. Carlo belajar sendiri membuat kode menggunakan buku teks ilmu komputer setingkat universitas, lalu belajar cara mengedit video dan membuat animasi. Ia menuangkan pengetahuannya dengan membuat website tentang mukjizat Ekaristi dan kisah orang kudus. Ia adalah perintis pertama di dunia katekese online bagi generasi milenial. Yang keenam, depresi atau merasa hampa. Tentu di antara kita banyak yang mengalami depresi bahkan merasa tidak berguna dalam kehidupan ini. Depresi ini bisa dikarenakan akibat persoalan pekerjaan, pendidikan, pergaulan, dan bahkan keluarga. Tapi kamu tak perlu risau, kami juga sering mengalami hal ini. Bahkan orang kudus yang satu ini juga mengalami hal yang sama. Santo Yohanes dari Salib diberi gelar pujangga gereja atas karya-karyanya. Salah satu karyanya yang terkenal berjudul Malam Gelap. Malam Gelap merupakan sebuah puisi yang bercerita mengenai pertemuan manusia dengan Tuhan. Yohanes mengatakan bahwa sampai kepada Tuhan, manusia harus melewati masa yang disebut sebagai malam gelap. Malam gelap ini bukanlah hal yang menyenangkan, karena dalam masa ini orang tersebut justru mengalami perasaan keterpisahan dari Allah. Ia akan merasa harapan seakan sirna. Akan tetapi malam gelap ini justru diperlukan agar orang tersebut dapat menjadi murni. Pada saat menulis Malam Gelap, Yohanes berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, di mana ia sedang menjalani hukuman di penjara karena perbedaan pendapat di biara. Dari berbagai perasaan tidak menyenangkan seperti keputusasaan dan ketakutanlah Yohanes melihat bagaimana semuanya itu menjadi sarana Tuhan untuk menuntun dan memurnikan dirinya. Yang ketujuh, masalah percintaan. Percintaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang muda. Hampir semua di antara kita pernah merasakan jatuh cinta pada seseorang. Meski cinta adalah perasaan yang indah, namun tidak sedikit yang mengalami luka akibat percintaan.
Nah, buat kamu yang sedang mengalami permasalahan percintaan, orang kudus yang satu ini layak untuk menginspirasi kita semua. Santo Valentinus adalah seorang imam Katolik dan dokter yang berasal dari kota Roma. Ia hidup sekitar abad ketiga. Pada waktu itu, Kaisar Claudius II mengeluarkan dekret yang melarang pernikahan pasangan di Romawi selama peperangan. Karena menurutnya, bala tentaranya akan enggan pergi ke medan tempur karena terikat pada istri atau kekasih mereka jika mereka menikah. Valentinus menolak dekret tersebut dan berhasil menikahkan banyak pasangan di Romawi. Sayangnya inisiatif tersebut malah diketahui oleh Kaisar Claudius dan akhirnya Valentinus kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Akibatnya Valentinus disiksa dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dipenggal. Hari kematiannya terjadi di tanggal 14 Februari, hingga akhirnya kita semua mengenal dan merayakan hari kasih sayang setiap tanggal 14 Februari.